Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, Rabbi tammim bil khair, Rabbi tammim bil khair. Amma ba'd. Marilah kita awali ta'lim kita pada kesempatan ini dengan baca suratul Fatihah. Kita tujukan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, pada para guru kita, khususnya mereka yang telah mengajar kita agama, pada para orang tua kita, bapak, ibu kita, kakek, nenek kita, serta keluarga kita dan saudara kita seagama, kepada mukminin, mukminat, muslimin, muslimat, al-ahya minhum wal amwat, kepada muallif kitab ini dan pada para pendiri dan para pengurus musalla ini, serta kita iringi niat mudah-mudahan taklim kita ini senantiasa mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga dipanjangkan umur kita, semoga ditetapkan iman dan Islam kita, semoga dimaafkan dosa-dosa kita, semoga dimaafkan dosa-dosa kedua orang tua kita, semoga dijauhkan dari malapetaka, semoga dimudahkan rezeki kita, semoga dimudahkan segala urusan kita, semoga Allah menjadikan kita selalu istiqomah dalam mengerjakan ibadah, dan semoga Allah mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Halaman 156 sebelah kanan, 4 baris dari bawah. Sekarang warrabi'atu Sofiyatu bintu Hayyin, halaman 156 sebelah kanan, 4 baris dari bawah, 156. Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi bid-darin amin. Warrabi'atu Sofiyatu bintu Hayy bin Akhtaba min sibti Harun bin Imran alaihi wassalam. Kana abuha sayyida bani nadhiri fakutila ma bani Quraidah. Istafaha sallallahu alaihi wasallam li nafsihi min sabyi Khaybara fa'ataqaha wa tazawwajaha wa ja'ala itqaha sadaqaha. Ini masih meneruskan pembahasan istri-istri Nabi, ya, istri-istri Nabi. Sekarang yang keempat. 1, 2, 3 sudah kita pelajari, Aisyah, Hafsah dan Saudah. Sekarang yang keempat. Warrabi'atu Sofiyatu bintu Hayy bin Akhtab min sibti Harun bin Imran alaihi wassalam. Istri Nabi yang keempat namanya Sofiyah. Sofiyah binti Hayyun. Hayyun, Hayyin boleh tuh. Binti Akhtab, cucu Nabi Harun bin Imran alaihi salam. Jadi istri Nabi yang keempat Sofiyah binti Hayyun, berarti Sofiyah anaknya Pak Hayyun, anaknya Hayyun. Hayyun perempuan ya, soalnya binti lagi, binti Akhtab. Oh, ini bin mestinya ya, di tulisan yang belum diterjemahkan bintu Hayy bin Akhtab ibni gitu ya. Ya berarti Hayyin lelaki. Saya ulangi, Sofiyah anak perempuan dari Hayyun. Hayyun anak lelaki dari Akhtab. Jadi bapaknya Hayyun, Akhtab. Cucu Nabi Harun bin Imran alaihi salam.
Ini masih keturunan Nabi Harun. Nabi Harun. Kana abuha sayyida Bani Nadiri fakutila ma'a Bani Quraidah. Ayah Sofia adalah pemimpin Bani Nadir, lalu terbunuh bersama Bani Quraidah saat memerangi kaum muslimin. Berarti waktu itu belum muslim dia, memerangi kaum muslimin soalnya itu belum muslim. Itu bapaknya yaitu pimpinan Bani Nadir. Bani Nadir. Kalau di Arab kan terkenal ada Bani begitu ya. Ya. Bani Hasim, Bani Abdul Muthalib dan seterusnya. Istafaha sallallahu alaihi wasallam li nafsihi min sab'i Khaybar fa'ataqaha wa tazawwajaha wa ja'ala itqaha sadaqaha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih Sofia untuk diri beliau sendiri dari tawanan perang Khaybar. Lalu beliau memerdekakannya dan menikahinya dan menjadikan kemerdekaannya sebagai maharnya. Jadi Sofia itu termasuk tahanan. Nah, setelah dia ditahan oleh orang Islam, dia dipilih oleh Nabi untuk istrinya, untuk jadi istri maksudnya. Dia termasuk tahanan perang Khaybar. Perang di sana banyak kan? Ada perang Khaybar, ada perang Khandaq, ada perang banyak sekali itu. Setelah dipilih oleh Nabi, dia dimerdekakan. Jadi statusnya bukan hamba saya lagi. Kalau belum dimerdekakan sebab itu tahanan, maka statusnya adalah hamba sahaya. Hamba sahaya kalau lelaki namanya abdun, hamba sahaya. Kalau perempuan amatun, hamba sahaya. Nah, setelah dipilih oleh Nabi, dia dimerdekakan. Setelah dimerdekakan, dia dinikah oleh Nabi, dan Nabi membayar mas kawinnya itu yaitu dengan memerdekakannya Sofia. Sofia dimerdekakan, itu kemerdekaannya si Sofia itu dijadikan mahar atau mas kawin. Gitu. Nah, sekarang sudah nggak ada hamba sahaya lagi. Hamba sahaya adalah orang yang bisa dijual belikan. Yang bisa dijual belikan itu hamba sahaya. Begitu. Itu maharnya dengan memerdekakannya. Kalau sekarang kan tidak. Sekarang mahar itu pakai duit, begitu kan? Pakai duit, pakai barang, perhiasan emas sekian gram misalnya. Itu mahar atau mas kawinnya. Duit saja itu kadang-kadang ada di model lahir tahun apa, tanggal berapa, bulan apa, tahun berapa. Itu untuk maharnya. Susah disebut kalau pakai bahasa Arab. Yang gampang-gampang saja lah. Misalnya 300.000 rupiah misal. Itu gampang. Itu mahar. Wa kanat jamilatan lam tablugh sab'a asyarata sanatan. Sofia adalah wanita cantik yang belum mencapai umur 17 tahun. Masya Allah. Belum umur 17 tahun ya, cantik banget ya. Cantik banget tuh. Apalagi misalnya dasarnya badannya badan yang bagus. Masih muda lagi, ya cantik banget gitu. Meskipun sudah agak tua sedikit, kalau badannya memang dasarnya bagus, cantik juga. Nah, ini umurnya belum 17 tahun. Begitu. Itu Sofia. Maka dinikah oleh Nabi Muhammad SAW, dimerdekakan terus. Waruya anna Rasulullah SAW dakhala ala Sofia wa hiya tabki faqala ma yubki.
Diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW pernah masuk menemui Sofia yang sedang menangis. Jadi Rasulullah masuk ke rumah Sofia, dia lagi nangis, umur 17 tahun. Didatangin oleh Nabi, udah jadi istrinya, nangis. Lalu Rasulullah bersabda, apa yang membuatmu menangis? Ditanya, kamu nangis kenapa? Nangis kenapa? Apa sebab saya nikah? Apa sebab apa? Gitu. Ditanya oleh Nabi, kenapa nangis? Kenapa nangis? Apa barangkali belum makan? Misalnya begitu. Ditanya, ma yubkik? Apa yang membuatmu menangis? Begitu. Dia jawab, faqalat balaghani anna Aisyata wa Hafsata taqulani nahnu khairun min Safiyata nahnu banatu ammin nabiyyi wa azwajuhu. Ini jawabnya. Kenapa kamu nangis? Dijawab nih. Lalu Sofia berkata atau menjawab. Ucapannya begini. Telah sampai berita kepada saya, Nabi, saya telah mendengar. Apa? Mendengar apa gitu? Ini beritanya. Bahwa Aisyah dan Hafsah keduanya berkata, Aisyah dan Hafsah berkata, kami lebih baik daripada Sofia. Kami adalah putri-putri paman Nabi dan istri-istrinya. Tuh. Jadi ada guyon lah ya, ada guyon. Jadi Aisyah dengan Hafsah ngomong dengan Sofia, kami berdua lebih bagus daripada kamu. Kami anak paman-paman Nabi dan menjadi istrinya. Setelah diucapkan begitu kepada Sofia, nangis, nelangsa, kata orang sini ya, nelangsa. Ya iya ya, saya bukan apa-apanya dengan Nabi, bahkan saya adalah tahanan. Sekarang walaupun jadi istri Nabi, saya tahanan. Tawanan petahanan namanya. Tahanan ya. Tahanan. Sedangkan Aisyah dan Hafsah, Aisyah anaknya siapa? Abu Bakar. Sedangkan Hafsah anaknya Umar. Hafsah kan anaknya Umar. Iya, anaknya Umar. Ya, Umar bin Khattab. Jadi dia memikir begitu, iya, dia anaknya Abu Bakar. Hebat ya. Yang satu lagi Hafsah anaknya Umar, hebat lagi. Saya, waduh gimana nih gitu, nangis akhirnya. Tapi setelah nangis diadem-ademin, ditenangkan oleh Nabi, ditenangkan. Ini penenang dari Nabi. Qala ala qulta lahunna kaifa takun khairan minni wa bi Harunu wa ammi Musa wa zauji Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini diadem-ademin oleh Nabi. Rasulullah bersabda, tidakkah engkau berkata kepada mereka? Tidakkah engkau berkata kepada mereka, bagaimana engkau bisa lebih baik dariku? Kaifa takun khairan minni? Bagaimana engkau bisa lebih baik dariku? Sedangkan bapakku Harun, Nabi Harun, pamanku Musa, dan suamiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapaknya yang maksud bapak adalah kakeknya ya, kakeknya Harun. Saya punya kakek Harun kakekku Harun, pamanku Musa, dan suamiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Itu diadem-ademin oleh Nabi begitu. Ya sama dengan ini maaf ya, ini kan cuma guyonan ya dari Aisyah. Enggak niat apa-apa. Sama dengan Aisyah pernah guyonan dengan anak Nabi siapa namanya? Fatimah. Pernah guyonan ngomong dengan Fatimah. Fatimah, dengar baik-baik. Bapak kamu nikah dengan ibu kamu
ibu kamu dalam keadaan janda. Janda. Iya kan? Janda kan, Khadijah kan? Sedangkan bapak kamu nikah dengan saya dalam keadaan perawan. Begitu. Ini guyon juga sebetulnya. Si Fatimah akhirnya nggak tahan, nangis. Iya ya, bapak saya kawin dengan ibu saya janda. Sedangkan bapak saya nikah dengan Aisyah dalam keadaan perawan. Iya juga ya, nangis juga. Udah nangis, akhirnya dia lapor pada bapaknya. Pak, iya ada apa nak? Ibu Aisyah tadi ngomong, Fatimah, bapak kamu nikah dengan ibu kamu janda. Sedangkan bapak kamu nikah dengan saya perawan. Tuh. Saya perawan, masih belum dipakai lah istilahnya begitu ya. Aisyah nangis. Kamu nggak bisa jawab? Enggak. Coba tolong jawab sana. Bagaimana Pak jawabnya? Begini. Benar bapak saya nikah dengan ibu saya dalam keadaan janda. Dan bapak saya nikah dengan kamu, Aisyah dalam keadaan perawan. Tapi ingat, bapak saya nikah dengan ibu saya, Khadijah, dalam keadaan janda. Tapi bapak saya dalam keadaan berjaka, masih bujangan ya. Bujang apa? Iya bujang, masih berjaka tuh. Jaka ting-ting tuh. Sedangkan bapak saya nikah dengan kamu Aisyah sudah pernah punya istri ibu saya. Berarti sudah bukan berjaka lagi. Ayo ngomong ke sana. Akhirnya lari ngomong begitu. Setelah ngomong begitu Aisyah nggak bisa ngomong. Oh iya juga ya. Nah gitu. Iya, masing-masing ada kelemahan, ada kelebihan begitu. Dalam masalah apapun begitu manusia. Ada lemah, ada sempurna, ada kurang, ada cukup, begitu kan? Namanya manusia. Iya, itu semua manusia begitu. Ada pintar, misalnya ada pintar masalah ini, tapi belum mesti pintar masalah ini lagi, begitu kan? Itu namanya manusia. Oh, ini masalah bangunan luar biasa pintar, tapi ngajinya bisa enggak? Enggak. Nah, itu ada kekurangannya. Ada kekurangannya. Oh, ini pintar masalah ini, tapi yang satu ini nggak bisa. Nah, begitu. Itu kekurangan kelebihan. Makanya saling mengisi, begitu tuh. Terus, matat fi Ramadan sanata khamsina awis nataini fi zamani Muawiyah wa dufinat bil Baqi. Sofia wafat pada bulan Ramadan tahun 50 Hijriah atau 52 Hijriah di zaman Muawiyah dan dimakamkan di Baqi. Jadi ketika pimpinan Islam namanya Muawiyah pas bulan Ramadan tahunnya ada yang mengatakan 50 atau 52, beliau Sofia tadi ya. Iya, Sofia meninggal dunia, wafat. Dan dikuburnya di Baqi. Baqi itu di Madinah ya. Baqi itu adanya di Madinah, dekat Masjid Madinah. Itu ada kuburan lebar, luas, besar begitulah ya. Itu namanya Baqi. Kalau di Makkah yang terkenal kuburannya apa? Ma'la ya. Ma'la itu. Itu di kuburan di Makkah kuburan Ma'la. Di sana ada ulama Indonesia satu yang dimakamkan di sana. Sampai sekarang makamnya juga masih ada. Yaitu Syekh Nawawi Banten. Syekh Nawawi asli Banten, Tanara apa kampungnya ya? Tanara kalau nggak salah. Daerah apa? Serang ya, daerah Serang itu. Iya. Itu di sana jadi ulama besar, jadi guru besar di Makkatul Mukarramah.
Akhirnya meninggal, dikuburnya di Makla. Sampai sekarang makamnya juga masih ada. Itu Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi gitu. Barangkali jamaah ada yang umroh atau haji, bisa itu ziarah ke Baqi. Ke Baqi itu di Madinah tadi, kalau ke Makla di Makkah. Cuma kaum ibu kalau ingin ziarah nggak bisa masuk ke kuburan. Di sana nggak boleh. Dijaga kan pintu masuknya. Pintu masuknya dijaga sama keamanan. Kalau perempuan mau masuk nggak boleh. Tunggu di sini, di depan pintu gerbang. Kalau bapak-bapak baru bisa masuk. Begitu tuh. Sekarang kelima, itu tadi keempat. Wal khamisatu Maimunatu bintul Haris. Tazawwajaha fi Syawwalin sanata sab'in wa tazawwaja sallallahu alaihi wasallam wa huwa muharramun bi umratil qada'i kama alaihil jumhur. Kelima Maimunah binti Al-Haris, istri Nabi yang kelima namanya Maimunah bintil Haris. Maimunah, Rasulullah menikahi Maimunah pada bulan Syawal tahun ke-7 sanata sab'in tuh, tahun ke-7 Hijriah. Dan Nabi SAW menikahinya saat beliau sedang ihram umroh qada, menurut pendapat mayoritas ulama. Jadi Maimunah dinikah oleh Nabi tepatnya pada bulan Syawal, tahunnya tahun ke-7 Hijriah. Dan Nabi menikahi Maimunah, beliau sedang dalam keadaan ihram umroh qada. Ihram umroh qada. Jadi masih pakai pakaian ihram untuk melakukan umroh qada. Umroh qada iya. Mungkin waktu tahun kemarin atau bulan kemarin Nabi mau umroh nggak jadi kan harus diumrohkan lagi, dilakukan umrohnya. Nah, Nabi mengerjakan umroh itu namanya umroh qada. Dalam keadaan ihram dia menikah dengan Maimunah. Bulannya bulan Syawal, setelah Ramadan habis ya. Ya, tahunnya tahun 7 Hijriah. 7 Hijriah. Sedangkan sekarang sudah 1444 Hijriah. Wah, udah lama banget ya, udah 14 abad begitu berarti. 14 abad. Sebentar lagi Syawal. Ini bulannya Syawal kan? Sekarang bulan apa? Sya'ban. Sya'ban itu tanggal berapa ini, Pak? Sya'ban tanggal berapa? Ingat enggak? Tanggal 5. Coba dihitung ya. Rebo tanggal 1 kan kemarin. Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Ahad tadi, Ahad kan tanggal 5. Sekarang udah masuk tanggal 6, soalnya udah maghrib. Ya. Sekarang tanggal 6. Jadi pergantian tanggal Hijriah adalah terbenamnya matahari. Ya, jadi sekarang tanggal 6 ya. Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Tadi sebelum maghrib masih tanggal 5. Setelah maghrib sudah tanggal 6. Tuh. Sya'ban tanggal 6. Sya'ban habis, Ramadan tiba. Ramadan habis, Syawal gitu. Kita teruskan. Wa kana ismuha Barrah fasammaha sallallahu alaihi wasallam Maimunah. Nama Maimunah adalah Barrah. Ini nama aslinya Barrah. Lalu Allah SAW mengganti namanya dengan Maimunah. Kalau perempuan Maimunah, kalau lelaki Maimun. Ya kan Maimun. Kan ada ulama besar dari sarang namanya Maimun. Ada di sini yang namanya Maimun. Alhamdulillah Pak Maimun ya. Iya bagus ya. Iya. Lelaki Maimun, kalau perempuan Maimunah. Ulama besar kan dari Jawa Tengah. Dari pesantren sarang yang terkenal dengan nama panggilan Mbah Mun. Mbah Mun itu namanya Maimun. Ya Maimun Zubair itu bapaknya. Jadi ada Kiai Zubair mendirikan pesantren, terus punya anak Maimun. Maimun meninggal, masih punya anak. Itu yang sering di YouTube ada Gus Najih. Nah, Gus Najih itu anaknya lagi. Nah, sedangkan Mbah Maimun Zubair itu meninggalnya juga di Mekah sana. Meninggal di sana, dikuburnya di sana begitu.
Itu Maimun Zubair. Ya. Pesantrennya besar, sekarang ada masih pesantrennya besar. Jadi nama aslinya Barrah, terus dikasih nama oleh Nabi Maimunah. Wa tuwfiyat fi syarfa wa huwa bi sukunir ra'i wa fathiha. Al-mawdi'ul ladzi dakhala 'alaiha fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maimunah wafat di Syarfa. Lafaz Syarfa dibaca sukun huruf rohnya sar tuh. Kalimat Syarfa disukun rohnya, sukun itu mati, sorfa, Syarfa gitu. Dan dibaca fathah huruf fa-nya, fathah fa-nya, Syarfa. Itu di fathah. Yaitu suatu tempat di mana Rasulullah SAW mendukulnya atau menyetubuhinya. Maksudnya jadi istrinya begitu ya. Yang dimaksud dakhola mendukulnya itu menyetubuhinya itu. Jadi namanya Barrah diganti oleh Nabi Maimunah. Dia wafat di tempat yang namanya Syarfa. Kalimat Syarfa yaitu dibaca sukun huruf rohnya sar tuh, sar. Dan dibaca fathah huruf fa-nya sarfa tuh, fa. Sarfa. Terus dia ada tempat al-maudi alladzi dakhala alaiha fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu tempat di mana Rasulullah mendukulnya, yaitu menyetubuhinya, yaitu menjima begitulah. Kok diterangkan begitu? Ya setelah jadi istri Nabi Muhammad kan tentunya dijima oleh Nabi. Begitu. Itu di Syarfa. Jadi tinggalnya di Syarfa. Wa huwa qaribun minat Tan'im wa dufinat fihi. Syarfa yaitu dekat Tan'im, Maimunah dimakamkan di sini. Tuh. Tan'im adalah di daerah Mekah. Di daerah Mekah, bukan Madinah. Maka pantas juga tadi diterangkan nikahnya bulan Syawal ketika Nabi ihram umroh qadha. Kalau umroh kan berarti di Makkah kan? Iya, pekerjaan haji semuanya kan ada di Makkah. Wukuf di padang Arafah, Arafah adanya daerah Makkah. Terus nginep di Mina, itu di daerah Makkah juga. Sa'i di Makkah, tawaf di Makkah. Makanya Syarfa ini juga di Makkah. Syarfa ini di Makkah. Itu kampung yang dekat dengan Tan'im. Kampung dekat dengan Tan'im. Tan'im itu kota. Kalau kita ada di Makkah, sudah ada di Makkah, sudah tinggal di situ misalnya. Ingin umroh, keluar dulu dari kota Makkah. Iya, ke Tan'im boleh, ke Ji'ronah juga boleh. Kita sudah misalnya mengerjakan haji ya, misalnya ya. Kita udah mengerjakan haji, semuanya rapi, tinggal nunggu panggilan pulang. Tapi ingin umroh, sebab kita ada di Mekah, kita keluar dulu dari Mekah. Misalnya naik taksi lah, naik taksi ke Tan'im, sudah pakai pakaian ihram. Nanti di Tan'im ada masjid. Nah, mulai dari situ kita niat ibadah umroh. Pulang lagi ke Mekah, naik taksi lagi, kerjakan umroh. Pertama masuk ke masjid kan, tawaf 7 kali. Udah tawaf terus sa'i antara Safa dan Marwah 7 kali. Dari Safa ke Marwah dihitung 1. Dari Marwah ke Safa dihitung 1. 7 kali berarti nanti habisnya di mana? Safa Marwah. Iya di Marwah berarti habisnya. Ya kan? Coba dihitung. Safa ke Marwah 1. Marwah kan? Marwah ke Safa 2. Safa ke Marwah lagi 3. Marwah ke Safa 4. Safa ke Marwah 5. Marwah ke Safa 6. Safa Marwah 7. Terakhir di situ. Iya, di Marwah. Di situ tahallul, gunting rambut. Gunting rambut sudah selesai. Itu kalau umroh begitu ya. Maka nanti kalau kita akan ada yang umroh atau haji, kalau sudah pas waktunya habis,
Habis sudah selesai semua, maksudnya haji misalnya sudah selesai semua, ingin umroh, berangkat aja. Taksi banyak di sana, taksi banyak. Naik ke Tanim bisa, ke Ji'ronah bisa, gitu. Saya pernah waktu itu sebelum corona itu umroh dengan istri, anak, alhamdulillah dengan jamaah. Ibadah umroh yang dari travel udah selesai. Saya ingin umroh sendiri. Ngomong dengan pimpinan travel itu, saya ingin umroh sendiri boleh? Udah tahu belum caranya? Alhamdulillah sudah. Saya udah pernah haji juga. Oh iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Naik taksi aja dari sini. Naik taksi ke Ji'ronah. Malam berangkatnya, iya. Jauh ya. Berangkatnya sudah maghrib, sudah sholat maghrib berangkat. Sampai Ji'ronah waktu Isya. Akhirnya sholat Isya. Taksinya nunggu. Setelah sholat Isya selesai, niat mau umroh. Naik taksi lagi, diajak ke Mekah. Udah sampai Mekah, umroh. Ada 6 orang Pak kalau nggak salah tuh. Ada ibu-ibunya juga tuh. Umroh selesai. Jam 12 malam baru selesai. Jam 12 malam baru selesai. Ayo cukur. Mau cukur di mana ente? Ya di sana di Marwah, ya silakan cukur. Ibu-ibu juga cukur di situ. Ibu-ibu cukur, iya, potong rambut pokoknya. Paling sedikit 3 helai. Cukur. Jamaah yang pada ikut saya, Pak Ustadz mau cukur di mana? Di Halak. Halak itu tukang cukur. Sana banyak tukang cukur. Ada gedung kayak pertokoan, ada tukang cukur. Banyak tukang cukurnya. Masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Langsung ditanya, Indonesia? Indonesia. Sedikit-sedikit sekarang sudah banyak, banyak yang bisa baca Indonesia. Mau cukur? Iya cukur. Tunggu. Tukang cukurnya ngomong begitu. Sudah tunggu, giliran selesai, giliran lagi dicukur panggil haji. Dipanggilnya haji. Sini cukur. Ditanya, gundul? Tuh, tanya bisa ke bahasa Indonesia. Gundul? Ya, gundul. Akhirnya digundul habis. Udah habis, pulang. Jam 1:30 sampai hotel. Kan kamarnya beda dengan istri. Terus pagi-pagi mau sholat subuh udah siap berangkat ke masjid. Berangkat ke masjidnya bareng sama istri saya, bareng anak saya juga, sama jamaah juga. Pada kaget, loh rambutnya kemana? Rambutnya kemana? Saya cukur tadi malam. Saking senangnya mengerjakan ibadah umroh lagi. Akhirnya saya gundul aja lah, habis gundul, begitu. Itu ya. Jadi nanti kalau mau cukur di sana paling sedikit 3 helai rambut, gitu ya. Tapi jangan dipotong sendiri nggak sah. Dipotong oleh kawan, nggak boleh motong sendiri. Iya nggak boleh, harus kawan yang motong. Iya, ini tolong potongin, gitu. Begitu. Kalau potong sendiri nggak bisa, gitu. Harus gantian. Ya potong, gitu. Itu. Kita teruskan. Udah Isya ya. Oh kalau sudah Isya sampai di sini dulu. Insya Allah diteruskan. Giliran akan datang. Maaf ya, malam Senin besok saya nggak bisa hadir, nggak ngaji. Sebab saya bawa jamaah untuk ziarah ke Kudus, Demak, Semarang, dan daerah Tegal. Yang jauh dulu ke Kudus dulu, iya ke sini balik. Berangkatnya hari Jumat setelah sholat Jumat besok. Setelah sholat Jumat berangkat. Alhamdulillah banyak jamaahnya, 3 bus dari Jakarta Barat dari Jelambar. Cuma penyelenggaranya bukan saya cuma mimpin saja gitu. Penyelenggara dari Majelis Taklim sana, begitu. Jadi malam Ahad besok nggak ngaji, malam Senin besok nggak ngaji lagi malam Senin akan datang. Tapi sekaligus penutupan sementara menjelang datangnya bulan suci Ramadan. Kalau Ahad besok tanggal berapa?
tanggal 5. Tanggal 5 Ahad satu lagi berarti 12. Nah, jadi tanggal 12 penutupan sementara. Begitu ya. Jadi penutupan sementara, jadi nggak baca kitab ya. Ya paling tahlil apalagi itu nanti ditutup dengan doa. Iya mudah-mudahan dan mudah-mudahan nggak hujan juga nanti ya pas penutupan di sini. Iya begitu. Mari kita tutup dengan berdoa. Allahumma sholli ala nuril anwar wa sirril asrar tiriyakil ahyar muftahi babil yasar. Sayyidina Muhammadin muhtar wa adil atar wa ashabil ahyar adadan ya min la yuftari. Allahumma ja'alna wa auladana min ahli ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarr wad dhair. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyan wa la matrudan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana anzilna munzilan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana arzuqna taqwa wa istiqamah wal qanata wa husnul khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.